Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Ampel Surabaya. Dengan saya Ifah Nur Azizah dan dengan Bapak Endratno Pilih Suasono MPD selaku Ketua Program Studi Sastra Inggris, ya, Pak. Ya, Oke. Hari ini kita bakal cerita-cerita nih, mungkin sharing sama Bapaknya mengenai program studi sastra Inggris ya, Pak. iya. Sastra Inggris itu sendiri. Oke, Bapak. Eh, saya ini bukan dari anak sastra nih, Pak. Mungkin bakalan ada Iya. pertanyaan-pertanyaan. Yang paling pertama saya tanyakan adalah apa sih bedanya prodi sastra Inggris dan bahasa Inggris gitu, Pak? Prodi sastra Inggris dan bahasa Inggris atau pendidikan bahasa Inggris begitu, Pak. Iya. Iya. Sebagaimana kita ketahui ya, kalau di eh, Fakultas Tarbiyah itu ada namanya pendidikan bahasa Inggris ya. Iya, benar. Memang pendidikan bahasa Inggris ini difokuskan pada mahasiswa yang nantinya akan terjun di dunia pendidikan. Ya, walaupun diterjunkan di dalam dunia pendidikan, tetapi beberapa mahasiswa nanti juga bisa mungkin banyak lapangan pekerjaan selain di dunia pendidikan. Tetapi kalau di sastra Inggris ini memang difokuskan pada pembelajaran atau bahasa Inggris atau sastra Inggris yang dimana di situ akan membahas beberapa tentang teori atau mungkin historis Oh, ataupun mungkin tentang periodisasi atau genre daripada sastra itu sendiri. Ya. Dan ketika di situ membahas tentang karya sastra, genre, tidak lupa di sastra Inggris ini juga membahas tentang apa yang disebut dengan konteks, ya, konteks di dalam penulisan karya sastra itu sendiri, juga sejarah sosial di mana karya sastra itu ditulis, begitu. oh gitu ya, Pak ya. Iya. Oke. Ini Pak, belajar sastra Inggris. Apakah harus bisa bahasa Inggris, Pak? Harus pandai banget bahasa Inggris, Pak? eh Kalau pandai seharusnya ya, tapi kalau mungkin mahasiswa kalau sudah bisa berbahasa Inggris akan lebih memudahkan Oh ya, iya. memudahkan untuk memahami tulisan-tulisan berbahasa Inggris apalagi dalam teks-teks karya-karya sastra gitu, Mbak. Berarti kalau di kelasnya itu nanti belajarnya apakah dosen mengajar bahasa Inggris atau kita mempelajari teks-teks bahasa Inggrisnya saja? Tidak, jadi untuk sastra Inggris memang di dalam kelas semeluruhnya memakai bahasa Inggris. Oh gitu ya. Iya, jadi tidak tidak hanya teksnya Iya. teksnya yang teksnya dalam karya sastra itu tidak hanya berbahasa Inggris, tetapi ketika menyampaikannya juga di dalam Juga bahasa bahasa Inggris. Inggris. Iya, Oh, ya sehingga melatih ke seluruh mahasiswa untuk berani berbicara dalam berbahasa bahasa. Inggris. Ya, Berarti luar biasa nih teman-teman bahasa Inggris ya. nih, Pak. Oke, ini balik lagi ke program studi bahasa Inggris, Pak ya. Iya. Sebelumnya ini kan UIN Sunan Ampel Surabaya ini namanya kan IAIN, yang berarti kan program studinya nih agama-agama. Nah, mungkin Bapak bisa jelasin bagaimana awal mula nih bisa ada program studi sastra Inggris. Iya, pada waktu itu UIN Sunan Ampel menangkap peluang bahwa banyak sekali di luar sana masyarakat membutuhkan sarjana-sarjana yang juga bisa berbahasa Inggris, Oh ya, iya. sehingga IAIN yang sekarang menjadi UIN Sunan Ampel ini kemudian meminta kepada Fakultas Adab dan Humaniora untuk membuat sebuah mengajukan begitu ya, mengajukan untuk membuat prodi sastra Inggris. Tetapi pada awalnya sastra Inggris ini dulu namanya bahasa sastra Inggris. Oh Iya, jadi iya. sebelum 2009 begitu ya. Karena tidak sesuai dengan nomenklaturnya sehingga pada 2029
Fakultas Adab dan Humaniora ini mengajukan lagi menjadi sastra Inggris Sastra sampai Inggris. sekarang ini. Ya. Oh, berarti gini Pak. Tadi kan dari kampus ini kan melihat bahwa sastra Inggris ini dibutuhkan nih Pak. Iya. Nah, apa sih prospek kerjanya lulusan dari sastra Inggris nih Pak? Iya, banyak sebenarnya ya, banyak ya, seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Rektor kita ya, Bapak Profesor Musyaki, bahwa sebenarnya peluang kerja itu saat ini kalau kita melihat di luaran sana itu banyak sekali yang kadang-kadang tidak sesuai dengan apa namanya akademisinya Oh iya, atau dengan akademiknya jurusannya. jurusannya Iya. gitu ya, dengan jurusannya. Tetapi di sastra Inggris ini banyak sekali ya kalau mau peluang kerjanya bisa menjadi asisten peneliti, Oh, kemudian bisa menjadi penerjemah, oh iya. bisa menjadi seorang edupreneur, ya, seorang penulis, Iya. seorang autor dan sebagainya. Ya. Oh, banyak ya Pak. Banyak sekali Banyak. sebenarnya. Nah, Ya. ini kan banyak nih prospek kerjanya nih Pak. Iya. Apa sih yang dipelajarin sebenarnya di sastra Inggris nih Pak? Iya, sebenarnya di sastra Inggris ini ada 4 mata kuliah ya, ada 4 kriteria mata kuliah ya. Jadi yang pertama ini adalah mata kuliah muatan universitas, yang di dalamnya di situ ada apa namanya studi hadis, kemudian ada studi Al-Qur'an, Oh ya, iya. pengantar studi Oh Islam, iya. kemudian ada Pancasila, kewarganegaraan, bahasa Indonesia, begitu. Ya, itu adalah muatan-muatan dari universitas. Yang umum-umum ya, Umum-umum Pak? saja, ya. Kemudian untuk sastra, tentu saja di situ ada apa namanya pengantar studi sastra, Oh, ya. Kemudian ada apa namanya sejarah bahasa dan sastra Inggris, ya. Kemudian ada sastra klasik, ya. Tadi sudah saya sampaikan ada dari periode periodisasi, kemudian dan genrenya, sehingga dari klasik ke modern, oh ya. iya, Jadi ada semuanya. sastra klasik, ada sastra modern, gitu. Berarti nanti itu yang kayak contoh-contoh dari sastrawan gitu Pak ya Iya, dipelajarin. iya, Oh iya, iya. iya, iya. Oke. Ini Pak, bahasa Inggris ini kan penting ya Pak ya. Iya. Mungkin Bapak bisa ngasih apa ya kata-kata atau enggak pesan nih buat teman-teman yang di luar dari jurusan sastra Inggris ini, betapa pentingnya bahasa Inggris Pak. Iya, bahasa Inggris ini ketika kita apa namanya mempelajari bahasa Inggris ya, atau kita sudah bisa memahami, kemudian kita bisa membaca, tentu saja kita akan bisa apa namanya mempelajari buku-buku yang mungkin yang kita belum tahu yang berbahasa Inggris, kita akan lebih memahami lagi atau lebih tahu lagi. Kalau untuk apa namanya kepandaian di dalam apa namanya kecakapan bahasa Inggris itu, kita tentu saja akan lebih mudah di dalam mempelajari teks-teks ataupun buku-buku yang berbahasa Inggris. Itu. Oke. Nih Pak, mungkin ada nih yang tertarik nih masuk sastra Inggris. Iya. Sastra Inggris. Mungkin dari sastra Inggris UIN Sunan Ampel ini bisa disebutkan Pak keunggulannya, mungkin akreditasinya atau semacamnya gitu. Iya, tentu saja alhamdulillah ya saat ini sastra Inggris sudah peringkatnya atau akreditasinya sudah unggul. Walaupun itu sebelum-sebelumnya kami dari manajemen baik prodi, kemudian dari fakultas Adab dan Humaniora serta kolaborasi dengan universitas ya, universitas itu mulai dari akreditasi yang mungkin baik kemudian sampai apa namanya unggul ini, gitu. Iya. Udah unggul berarti Sudah ya, Pak, unggul ya? ya, Ya. sudah unggul. Jadi buat teman-teman rekomen nih Pak masuk sastra Inggris UIN Sunan Ampel. Iya. Ya. Oke, mungkin pertanyaan yang terakhir nih Pak. Iya, iya. Yang maba-maba nih, mungkin Bapak bisa ngasih motivasi, kata-kata buat teman-teman maba yang baru masuk di sastra Inggris nih Pak. Iya, buat teman-teman maba ya, buat teman-teman maba. Pada dasarnya semua orang kepingin sukses ya. Iya, Kepingin bener sukses banget. ya, kepingin sukses di dalam bidang pendidikannya, baik di dalam bidang pekerjaannya, Benar. ataupun di dalam bidang-bidang yang lain ya. Iya.
Sehingga dapat dikatakan bahwa your future in your hands, begitu ya, your future in your hands. Sehingga never stop to study before you reach your success. Wah, iya. Gitu ya. Jadi kita tidak boleh berhenti belajar ya Pak sampai. Iya, sebelum kita meraih kesuksesan itu. Ya, Oke. Gitu. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama Mbak. Terima kasih untuk sharingnya. Mungkin ini aja diskusi kita hari ini. Sampai jumpa di podcast Fakultas Adab dan Humaniora selanjutnya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.